Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayohal ikhwah, a'azzanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian dan juga para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ini, yaitu mengikuti daurah syar'iyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-15 di bulan suci Ramadan, yaitu mempelajari hadis-hadis tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin karya Syekh Anis Al-Mus'abi hafidhahullah taala. Dan kita sudah sampai pada hadis ke-26. Hadis ke-26. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis tentang tawakal. Langsung saja kita bacakan hadis ke-26. Qala al-muallif hafidhahullah taala al-hadis as-sadis wal 20 an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung diberikan rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung? Taghdu khimasan. Seekor burung ketika pergi di pagi hari meninggalkan sarangnya, yaitu dalam keadaan khimasan, dalam keadaan kosong perutnya. Wa taruhu bitanan. Sedangkan tatkala dia kembali dalam keadaan bitanan, yaitu dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk senantiasa bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Maka setiap yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
wajib baginya untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah sidqut tafwid wa i'timadul qalbi 'ala Allah fi jami'il umur. Yaitu jujur dalam menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terkait ta'rif atau definisi dari tawakal. Tawakal adalah sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah kulluha ma'afilil asbabi al-ma'duni fiha. Yaitu jujur dalam menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal meminta datangnya maslahat dan menolak dari kemudaratan atau bahaya dari perkara-perkara dunia maupun akhirat, serta ikhtiar atau fi'lul asbab, serta melakukan ikhtiar atau fi'lul asbab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada makhluk, melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap makhluk, disertai dengan ikhtiar atau fi'lul asbab. Karena itu Nabi SAW pernah berjumpa dengan seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan mengendarai onta. Ketika ingin masuk ke Masjid Nabawi, beliau tinggalkan begitu saja ontanya. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau tinggalkan ontamu? Dia bilang, tawakaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, iqil summa tawakal, ikat terlebih dahulu kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal yang sempurna adalah tawakal yang disertai dengan usaha, disertai dengan ikhtiar, disertai dengan fi'lul asbab. Ya tentunya fi'lul asbab atau ikhtiar tersebut termasuk ikhtiar atau sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu as-sabab al-kauni atau as-sabab asy-syar'i. Karena ada sebagian orang yang berikhtiar dengan ikhtiar yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar-ikhtiar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berobat dengan obat-obatan yang haram, atau mendatangi dukun, atau yang lain dari sebab-sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dikatakan sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berusaha atau mengambil sebab, baik sebab kauni maupun sebab syar'i, dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya disuruh berusaha dan yakin tentang akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada hadis sebelumnya di awal-awal kajian kita, kalau nggak salah hadis keempat, tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mewujudkan, merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara ciri-ciri mereka adalah mereka tidak melakukan tatayyur, tidak menganggap sial. Yang kedua, mereka tidak meminta ruqyah. Yang ketiga, mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, besi panas. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang-orang yang sempurna tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah wa azzajallahu wa iyyakum. Dalam hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, anjuran untuk berusaha kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung. Sebagaimana tawakalnya seekor burung. Di sini Nabi SAW menyebutkan
lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair. Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rizki. Niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana seekor burung diberikan rizki. Kalau kita melihat burung ketika keluar dari sarangnya, dia keluar dalam keadaan perut kosong. Dalam keadaan perut kosong, meninggalkan anak-anaknya. Kemudian dia kembali di sore hari dalam keadaan perut yang terisi atau kenyang. Maka selayaknya seorang mukmin bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Ini permisalan dari Nabi SAW. Di antara metode, faedah kedua, di antara metode pengajaran Nabi SAW, terkadang beliau memberikan permisalan. Di antara metode atau uslub penyampaian Nabi SAW, uslub Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu, Nabi SAW terkadang memberikan permisalan agar mudah dipahami, Ini di antara metode pengajaran Nabi SAW. Yang kedua, wajib bagi seorang muslim yang mengaku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk berusaha, ikhtiar atau fi'lul asbab. Fi'lu al-asbab, baik asbab al-qadi maupun sabab asy-syar'i. Seperti seorang ingin mendapatkan rezeki, menjadi orang ingin mendapatkan harta maka dia wajib bekerja. Orang pengen jadi orang kaya, maka dia wajib Wajib bekerja. Tidak boleh dia berdiam diri. Wajib berusaha. Meskipun rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap mewajibkan kepada kita untuk berusaha dengan mencari rezeki atau menjemput rezeki. Tidak berpaku tangan atau bergantung diri kepada orang lain, mengharap pemberian orang lain. Ini dilarang dalam syariat Islam. Maka dia wajib berikhtiar sebagaimana ikhtiarnya burung dengan keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Para ulama mengeluarkan beberapa permasalahan terkait masalah tawakal. Di antaranya adalah berkaitan dengan hukum meninggalkan sebab atau tidak berikhtiar. Hukum meninggalkan sebab atau tidak mau berikhtiar, apa hukumnya? Pertama, apabila dia meninggalkan ikhtiar atau sebab, tidak mau mengambil sebab, tidak mau berikhtiar sama sekali, maka ini dilarang. Tidak boleh dia meninggalkan ikhtiar atau sebab. Karena kesempurnaan tawakal adalah disertai dengan ikhtiar. Apabila seorang ingin atau mengaku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib berikhtiar. Maka dia harus berikhtiar. Maka seorang yang meninggalkan ikhtiar secara total, maka tidak dikatakan dia sebagai orang yang bertawakal. Hukumnya haram. Yang kedua, meninggalkan sebab atau tidak mau berikhtiar karena tidak mampu. Karena tidak mampu misalnya. Tidak mampu. Contoh misalnya orang sakit. Orang sakit dan menurut dokter obatnya hanya ada di daerah tertentu yang jauh dari tempatnya. Karena dia tidak sanggup untuk berikhtiar untuk mencari obat atau obatnya mahal, tidak sanggup untuk membeli obat tersebut misalnya. Maka dalam keadaan seperti itu dia boleh tidak berikhtiar. Cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengambil sebab asy-syar'i dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sebab al-kauni yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berobat. Yang ketiga, apabila sebab tersebut sebab muharram atau ikhtiarnya itu mengandung ikhtiar yang muharram seperti berobat dengan pengobatan yang haram, maka dia wajib meninggalkan ikhtiar tersebut dan beralih ke ikhtiar yang syar'i, yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan meninggalkan
sebab atau tidak mau berikhtiar. Ada beberapa keadaan. Kalau misalnya ikhtiarnya itu sifatnya mubah, seperti berobat itu pada dasarnya sifatnya mubah. Seorang boleh tidak berikhtiar, hanya mencukupkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa. Karena sesungguhnya dia telah berikhtiar, yaitu dengan mengambil sebab asyari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan penyakitnya. Kemudian dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Ini sebagian permasalahan yang berkaitan tentang tawakal. Maka intinya tawakal tidak menafikan ikhtiar atau fi'lu as-sabab. Baik sabab al-qawni maupun sabab as-syar'i. Sabab al-qawni seperti berobat, sabab as-syar'i seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita terjatuh atau tatkala kita sakit, maka kita tidak hanya bertawakal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengambil sebab, berikhtiar dengan berobat, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan harta atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha mencarinya dengan bekerja, tidak berpangku tangan kepada orang lain atau mengharapkan pemberian dari orang lain. Ini inti dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya hadis ke-27. Al-hadis as-sabi wal ishrun. Qala al-muallif an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa taala idza ahabba 'abdan nada Jibrila inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbahu wa yuhibbuhu Jibrilu thumma yunadi Jibrilu fis samai inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahlus samai wa yudha'u lahul qabulu fi ahlil ardi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-27 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Memberitahukan kepada Jibril. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Ini contoh hadis qudsi. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Anis Al-Mus'abi dalam kitab ini. Banyak sekali hadis qudsi. Di antaranya adalah hadis ini, termasuk hadis qudsi. Ini hadis nabawi, bukan hadis qudsi. Karena Nabi SAW tidak menyandarkan kepada Allah, tidak menyandarkan perkataannya kepada Allah. Ini masuk hadis nabawi. Biasanya kalau hadis qudsi, setelah Nabi SAW mengatakan, setelah rawi mengatakan qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Di sini tidak ada. Ini termasuk hadis nabawi. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, yaitu malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Innallaha qad ahabba fulanan, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, yaitu hamba fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tersebut karena Allah mencintainya. Tsumma yunadi Jibril fis sama, kemudian Jibril menyeru di langit. Beliau mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena di antara tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbu. Beliau katakan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan,
maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka para penduduk langit mencintai hamba tersebut atau orang tersebut, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa yudau lahul qabulu fi ahlil ard. Maka penduduk bumi pun menerima dia, mencintai orang-orang tersebut. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh ahlus sama atau penduduk langit, sudah pasti dia akan dicintai oleh ahlul ard, dicintai oleh penduduk bumi, diterima oleh penduduk bumi. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Maka jangan lagi ditanyakan bagaimana pahala yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Maka lebih besar, di dunia mendapatkan keutamaan, di akhirat pula dia mendapatkan keutamaan berupa masuk surga dan mendapatkan segala kenikmatan surga. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam hadis ini. Maka hadis ini terdapat beberapa faedah. Pertama, isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala, menetapkan sifat mahabbah. Menetapkan sifat mahabbah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mahabbah Allah tidak sama seperti sifat mahabbah makhluk. Sifat mahabbah Allah tidak sama seperti sifat mahabbah makhluk. Dan seorang yang telah merasakan kenikmatan iman adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah mahabbatullah, dia akan merasakan kenikmatan iman. Dia bisa merasakan kelezatan iman tatkala dia beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dia didasari dengan cinta. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita ingin mengerjakan suatu amalan, kalau kita cinta terhadap amalan tersebut, pasti kita akan bersungguh-sungguh mengerjakan amalan tersebut. Demikian juga ketika kita beribadah, kita dasari dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersemangat dalam mengerjakan ibadah tersebut. Karena itu dalam suatu hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halatal iman." Ada 3 hal yang apabila ada pada diri seorang mukmin, 3 hal ini, maka sungguh dia telah merasakan nikmatnya iman. Merasakan nikmatnya iman. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan halawatul iman adalah al-istildadu bit ta'at wa tahammulil masyaqqat fi ridha ar-rabbi azza wa jalla, yaitu merasa nikmat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat, merasa tenang dalam mengerjakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar menanggung beratnya rasa letih ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini makna halawatul iman. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia dari segalanya, selain keduanya. Hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia dari selain keduanya. Artinya
hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang dia cintai. Kecintaan mutlak hanya ditujukan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka seorang yang beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan merasa tenang, merasa ikhlas, tidak merasa berat dalam mengerjakan ibadah. Karena ibadahnya dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah." Atau kama qala SAW, sungguh telah merasakan nikmatnya iman seorang yang mengaku bahwasanya Allah adalah Rabb-Nya, Islam adalah agamanya, dan Nabi Muhammad adalah nabinya. Ini di antara keutamaan mahabbah atau faedah dari mahabbah, seorang tatkala dia mendasari ibadahnya, dia membangun ibadahnya di atas mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya terasa ringan. Dia akan ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW, yang mana beliau telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi SAW masih mengerjakan ibadah, bahkan sampai telapak kaki beliau bengkak, sampai ditegur oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah salah aku ingin menjadi hamba yang dicintai oleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Meskipun ibadah yang dilakukan tidaklah sanggup untuk menandingi atau membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tatkala kita di antara sebab untuk agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh kita semua, yang diberikan kepada kita semua, banyak sekali. Tatkala kita menyadari, mengakui bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa cinta kita. Ibadah yang terasa berat akan ringan kita kerjakan. Akan ringan ketika kita mengerjakan ibadah apabila kita dasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi, katakan kepada umatmu, jika engkau cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan akan mengampuni segala dosamu. Maka di antara faedah mahabbatullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Allah akan menghapus dosa-dosanya. Faedah dari hadis ini. Faedah pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Jibril termasuk malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di penduduk langit yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah afdalul bashar, manusia yang paling utama, manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya dari hadis ini, yang dimaksud dengan cintanya Jibril dan para malaikat kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, istighfarum lahu wa sana'uhum alaihi wa du'auhum. Jadi malaikat apabila dia cinta kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapus dosa-dosanya, agar hamba tersebut dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
serta memuji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan kepadanya. Ini makna hubbu al-malaikah terhadap seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari cintanya Jibril atau malaikat kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari hubbu Jibril wal malaikah, cintanya Jibril dan juga para malaikat kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta secara hakiki. Cinta secara hakiki yang maknanya kecondongan hati kepadanya dan rindu untuk bertemu dengannya. Dan sebab kecintaan malaikat kepadanya adalah karena dia termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua makna, makna hakiki dan makna majazi. Makna majazi yaitu berupa permintaan ampunan malaikat untuk orang hamba tersebut agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pujian para malaikat dan doa kebaikan dari malaikat untuk hamba-hamba tersebut. Ini makna majazi. Makna hakiki, para malaikat cinta kepada mereka, pada hamba-hamba tersebut, kecondongan hati mereka untuk bertemu dengan hamba tersebut karena sebab ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis ke 28. Al-hadis as-sami wal ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih jalla wa ala qala wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnaini idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamati wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamati. Rawahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini contoh hadis qudsi. Ini baru hadis qudsi karena ada lafaz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih azza wa jalla. Ini masuk pada hadis qudsi yang disandarkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya dari Nabi, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi lafadznya dari Nabi SAW, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hadis Nabawi. Lafadz dan maknanya dari lafadznya dari Nabi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bedanya hanyalah apa? Penyandaran atau sighahnya. Kalau hadis kursi sighahnya diantaranya adalah anin Nabi yarwi an rabbi azza wa jalla. Tidak langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung qala Rasulullah sallallahu atau qala Allah azza wa jalla. Qala Rasulullah sallallahu qala Allah azza wa jalla. Ini sighah atau bentuk dari hadis qudsi, atau cara membedakan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Qala Allah Subhanahu berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini. Dan demi kebesaranku, keagunganku, aku tidak mengumpulkan pada hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Apa maksudnya dua ketakutan dan dua keamanan? Maksudnya adalah idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika hambaku atau jika hamba tersebut takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan dia rasa aman di hari kiamat. Amantuhu yaumal qiyamah. Aku akan beri dia rasa aman atau keamanan kelak di hari kiamat. Apa makna amna ini? Makna dua rasa aman. Kata Nabi SAW, wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Dan jika dia merasa aman dariku di dunia,
maka aku akan takut dia di hari kiamat. Aku akan berikan dia rasa takut di hari kiamat. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rasa takut 2 kali atau rasa aman 2 kali kepada seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Jadi antara 2 pilihan, apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rasa aman kelak di akhirat. Atau kalau dia merasa aman dari Allah, dari siksa Allah ketika di dunia, maka pasti Allah akan memberikan dia rasa takut kelak di hari akhirat dengan memasukkan dia ke dalam neraka, baik selamanya maupun sementara. Tergantung apa? Apakah ada iman dalam hatinya. Kalau tidak ada iman dalam hatinya, maka dia akan masuk neraka selamanya, dan selamanya dia akan merasa takut atau dalam kondisi ketakutan. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mu'alif membawakan hadis tentang mahabbah, tentang cinta, karena cinta, takut termasuk rukun ibadah, maka seorang hamba tidak boleh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua, takut dibagi menjadi 3. Pertama, takut yang hukumnya syirik. Takut yang dilarang dan hukumnya termasuk syirik akbar, yang disebut dengan para ulama seperti dengan sebutan syirik khaufus sir. Seperti takut kepada penghuni kubur, takut kepada jin. Ini termasuk khaufus sir yang hukumnya syirik, yang hukumnya apa? Syirik. Yang kedua, al khauf al muharram. Takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai syirik. Contoh misalnya dia takut sehingga dia meninggalkan kewajiban, dia takut terhadap orang sehingga dia mengerjakan kemaksiatan di bawah paksaan. Karena kalau dia dipaksa kemudian dia meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman, maka ini tidak berdosa. Tapi kalau dia masih ada kesempatan untuk menolak paksaan tersebut, tapi dia merelakan atau dia tetap meninggalkan kewajiban karena takut orang tersebut, padahal masih ada peluang dia untuk menghindar dari paksaan orang tersebut, maka ini masuk al-khauf al-muharram. Karena hal itu menyebabkan dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, atau menyebabkan dia mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini takut yang hukumnya haram, tidak sampai ke perbuatan syirik, Yang ketiga, al-khauf at-tabi'i. Al-khauf at-tabi'i. Takut yang sifatnya tabiat. Takut dari binatang buas, takut dari ular, atau takut dari tikus misalnya. Ini takut tabi'i, takut tabiat. Karena sifat dasar manusia ada yang penakut, ada yang penakut. Ini takut yang tidak dilarang, takut yang boleh, yang tidak dilarang. Faedah selanjutnya dari hadis ini, bahwa saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah sebab datangnya rasa aman di hari akhir, di hari kiamat. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, yang mana takutnya dia menjadikan dia semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dia menjadikan dia meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan dia rasa aman. Allah akan memberikan dia rasa aman.
Ini menunjukkan apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Al jaza min jinsil amal. Sebagaimana engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau rasa aman di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kelak di akhirat tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman. Dengan dimasukkannya ke dalam neraka, dengan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ini pertanda bahwasanya kelak di hari kiamat dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan rasa takut yang berkepanjangan, bahkan bisa jadi dia akan takut selamanya apabila dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa aman bisa diraih ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan perbuatan zalim, maksudnya zalim di sini adalah syirik, maka dia akan mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang al-khauf, tentang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan ilmu, dan juga di antara faedah takut, seorang apabila beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Tidak merasa ibadahnya telah sempurna. Karena dia tidak menjamin Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadahnya. Maka dia semakin berusaha untuk memperbagus atau memperbaiki kualitas ibadahnya. Karena dia takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut ini harus disertai dengan ta'zim. Istilahnya dalam bahasa Arab namanya al-khosyah. Jadi beda antara al-khauf dengan al-khosyah. Kalau al-khauf sekedar takut tanpa disertai dengan ta'zim. Adapun al-khosyah, takut disertai dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah agar kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala takhafu wa khafuni. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wakhshawni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku jika kalian beriman. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya takut itu hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut termasuk salah satu rukun dari rukun ibadah. Takut termasuk salah satu rukun dari rukun ibadah. Maka hadis selanjutnya, hadis ke 29, ini berkaitan dengan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah yang lain, yaitu apa? Ar-roja, mengharap. Jadi kita harus cinta kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mu'alif membawakan hadis yang ke-29 tentang ar-roja, yaitu mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis atas wal ishrun, hadis ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, ana inda dhanni abdi bi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini
lagi-lagi hadis qudsi. Hadis qudsi. Karena kebanyakan hadis-hadis tentang tauhid, tentang hak Allah Subhanahu wa taala kebanyakan hadis qudsi. Kebanyakan hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu taala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah, di antaranya adalah yang pertama at-targhib fi husnudzani billahi taala. Anjuran agar senantiasa husnudzon, berprasangka baik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran agar kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita apa? Mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya dia mengharap hanya kepada Allah, dia senantiasa husnudzon. Senantiasa berprasangka baik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari ar-raja, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia hanya senantiasa apa? Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap ampunan, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah dari hadis ini yang menunjukkan bahwa orang yang berhusnudzon kepada Allah sejatinya dia adalah orang yang mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang isbat sifatil kalam lillahi azza wa jalla. Wajibnya menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Nabi SAW mengatakan yaqulullahu taala. Yaqulullahu taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Yang mana bicaranya Allah tidak seperti bicaranya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya, tidak seperti pembicaraan makhluknya. Maka wajib bagi kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi ini termasuk kalamullah. Termasuk kalamullah, hanya saja bedanya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an setiap hurufnya ada pahalanya. Setiap hurufnya mengandung kebaikan. Sedangkan hadis qudsi tidak ada dalil secara khusus orang yang membaca hadis qudsi setiap hurufnya ada satu kebaikan, berbeda dengan Al-Qur'an. Dan juga Al-Qur'an digunakan atau dibaca dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Makanya nggak boleh kita ketika sholat membaca hadis qudsi, ana inda dzanni abdi misalnya, nggak boleh, karena ini bukan Al-Qur'an tapi hadis qudsi yang lafadznya dari Nabi SAW, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah orang yang sholat dengan membaca hadis qudsi. Faedah ketiga dari hadis ini, anallah azza wa jalla yujazil abda bihasabi amali. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, ganjaran kepada hambanya sesuai dengan amalannya, atau kaidah al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini hampir sama, al-jaza min jinsil amal. Dari hadis ini terdapat kaidah al-jaza min jinsi al-amal, balasan itu tergantung amalan. Faedah terakhir, jadi mafhum dari hadis ini
larangan bersuudzon. Larangan bersuudzon. Mafhum dari hadis ini atau makna tersirat dari hadis ini, larangan dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh kita suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan seorang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia ditimpa musibah. Tatkala dia ditimpa musibah, dia merasa apa? Allah tidak sayang kepada dia. Ini salah. Padahal misalnya dia merasa sudah sholat, sudah melakukan banyak kebaikan, sudah banyak bersedekah, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia apa? Bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Ini keliru, tidak boleh bagi seorang mukmin bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnudzon termasuk tanda bahwasanya dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengharap kepada selain Allah secara umum, dia telah apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ungkapan dari salah seorang ulama salaf, yaitu berkaitan dengan rukun ibadah yang 3 tadi, mahabbah, khauf, dan roja. Man abadallah bil mahabbah fahuwa zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar mahabbah, dengan dasar cinta saja, dengan dasar cinta saja, maka dia apa? Zindik. Wa man abadallah bil khauf, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu dengan rasa takut saja, fahuwa al-haruri, maka dia orang khawarij. Orang khawarij yang mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dasar takut saja. Man abadallah birroja fahuwal murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roja saja, dengan mengharap saja, maka dia orang yang murji'ah. Orang murji'ah itu salah satu firqah yang tidak memasukkan amal bagian dari iman. Firqah yang tidak memasukkan amal bagian dari iman. Yang penting apa? Yang penting beriman saja kepada Allah. Yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang munafik menurut al-murji'ah selama dia menampakkan atau selama dia menampakkan keislaman dia, maka dia masuk surga. Ini menurut orang murji'ah. Yang penting iman itu apa? Meyakini saja. Iman itu meyakini saja, menetapkan Allah adalah Tuhan yang diibadahi. Meskipun dia tidak mengerjakan amal kebaikan, menurut orang murji'ah, ia termasuk orang beriman, selama dia mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi. Maka orang yang hanya ibadahnya hanya berdasarkan roja saja, maka dia orang murji'ah. Faman abadallah bil mahabbati wal khaufi war roja'i fahuwal muwahhidul mu'min. Maka para siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, dengan cinta, dengan khauf, takut, dan dengan roja, berharap hanya kepada Allah, maka dia adalah orang yang bertauhid, orang yang beriman. Al-muwahhidul mu'min, orang yang bertauhid dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 rukun ini harus ada dalam setiap ibadah kita. Dalam setiap ibadah kita. Apakah harus seimbang? Sebagai para ulama mengatakan harus seimbang antara takut, khauf dan roja, harus seimbang. Atau menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan ke keadaan. Tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, maka apa yang harus kita tonjolkan? Yaitu ar-roja. Yang kita tonjolkan adalah ar-roja.
Ini kalau kita ditimpa musibah berupa sakit. Yang kita tonjolkan adalah apa? Ar-roja, mengharap, berharap kepada Allah SWT agar diberikan kesembuhan. Bukan malah putus asa. Bukan malah apa? Putus asa. Jadi harus seimbang atau tergantung keadaan. Tatkala tertimpa musibah, maka yang ditonjolkan adalah apa? Ar-roja. Ketika kita beramal, beribadah, maka yang ditonjolkan adalah al-khauf. Karena apa? Agar kita tidak merasa ibadah kita telah sempurna. Karena kita takut apa? Ibadah kita masih ada yang kurang atau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita tonjolkan apa? Al-khauf. Ini penjelasan para ulama terkait apa? Rukun ibadah, yaitu mahabbah, khauf dan roja. Wallahu taala alam. Kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.